memuji, memuliakan, dan juga mendengarkan kembali firman Tuhan. Kita sekarang akan mengangkat lagu Allah Itu Baik nomor 40.
syukur karena bagi melihat Tuhan Yesus dan sepenuhnya kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Juga kami mendengarkan sebagian dari firman kembali, dan juga kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang akan sharing juga nanti di sini Bapak, kiranya kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih juga. Haleluya. Kita angkat lagu pujian kita, Aku Anak Raja, di grup remaja pemuda udah itu. Shalom, selamat siang. Shalom, selamat siang. Untuk kesempatannya, Yosi ingin berbagi berkat dan dari bahan satu minggu ini, dari Yohanes 8 ayat 12 sampai 20. Yosi ditegur juga dari ayat yang ke-12 itu, yang dari maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai hidup yang terang, mempunyai terang hidup. Nah, di situ Yosi tertegun gitu, karena kalau misalnya Yosi berkata kayak Yosi itu ngikut Tuhan gitu, tapi kalau Yosi koreksi lagi sendiri, Yosi dari keseharian kayak Yosi juga kadang-kadang itu lebih mengikuti prinsip-prinsip duniawi gitu, atau kayak keinginan daging gitu, bukan mengutamakan kayak jalan Tuhan gitu. Kayak banyak yang berbeda gitu, yang seharusnya nggak dilakukan tapi dilakukan gitu. Jadi kayak Yosi juga merasa kayak Yosi bilang Yosi kayak percaya gitu sama Tuhan, tapi jalannya yang Yosi lakukan itu kadang-kadang itu berbeda gitu. Jadi Tuhan di situ kayak menegur Yosi, dia nggak ingin kalau memang Yosi mengakui kayak Yosi berjalan dalam jalan Tuhan, Yosi itu harus punya terang hidup gitu, nggak lagi berjalan di dalam kegelapan. Itu saja yang bisa Yosi bagikan. Terima kasih. Kalau jalan Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau berbagi berkat yang saya dapat dari saat teduh tadi, dari Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula pada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku,
ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi di sini saya mengerti Yesus itu terang dunia. Terang dunia itu untuk semua manusia. Barang siapa mengikut aku, di sini bilang barang siapa mengikut Yesus atau percaya kepadanya tidak berjalan di dalam kegelapan gitu. Kita tidak berjalan di dalam kegelapan, melainkan kita mempunyai terang hidup. Jadi tidak terberkati gitu. Tiba-tiba tertegur gitu kalau besok ujian gitu kan. Jadi ujian ini kali ini beda gitu, soalnya nggak harus lagi, nggak 5 soal aja gitu. Melainkan ada pilihan berganda, ada juga isian gitu. Jadi tidak tertegur tiba-tiba, tahulah zaman sekarang tidak lihat itu rata-rata kalau di kelas Iden itu rata-rata semua menyontek gitu. Nggak ada yang apa lagi gitu, karena ada juga yang asal ada aturan itu kan, masuk pengawas ujian kumpulkan HP gitu. Jadi dikumpulkan HP dia kayak melawan gitu, bahkan dia sampai bawa 2 HP gitu, satu dikumpul, satu untuk menyontek gitu. Jadi tidak lihat itu, inilah rupanya gelap tadi gitu. Jadi tidak mau menjadi terang dalam saat ujian itu gitu. Ini saja yang saya bagikan. Terima kasih. Aku untuk akhir-akhir ini aku ngerasa kayak agak sedikit takut, khawatir, cemas gimana ke depannya gitu. Apalagi untuk tanggal 18 Maret bulan ini itu udah pengumuman SNBP gitu. Jadi aku kayak, Tuhan ini aku keterima apa enggak ini? Kalau misalnya aku keterima, aku langsung balik ke Bengkulu gitu, tanpa ikut les lagi, karena di sana biar mempersiapkan yang lain-lain lagi. Tapi kalau misalnya nggak keterima, kayak mana Tuhan, apa aku bisa ikut tesnya dengan baik? Karena kalau misalnya aku di tes itu yang udah selama ini aku persiapkan, yang semua blank gitu. Jadi aku kayak kalau misalnya lagi tes, sering aku lakukan itu nggak dengan maksimal karena udah ngeblank duluan di awalnya gitu kan. Jadi aku berdoa sama Tuhan, kalau misalnya di tanggal 18 Maret ini aku nggak keterima, supaya Tuhan bisa buat aku nggak bersungut-sungut gitu, supaya aku bisa menerimanya dan juga tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Karena aku percaya kalau misalnya aku nggak lulus pun pasti Tuhan siapkan rencana yang terbaik untukku. Ini aja sih. Kita lanjutkan dari ujian kita dengan lagu Anak Allah 49.
kita yang hari ini eksis dengan apanya ya, dunianya. Kalian masih menjaga komunikasi satu dengan yang lainnya. Adakah yang masih mengingatkan kalau si A berbuat sesuatu, teman, nggak bagus loh kayaknya. Adakah di antara kita yang seperti itu? Ada ya, puji Tuhan. Ternyata circle kalian itu sehat. Sehatkah? Karena saya nggak hidup di circle kalian. Sehatkah circle-nya hari ini? Ketika yang A mengalami kelemahan, ada yang menghiburkan. Seperti itu ya. Ya. Hari ini kita belajar aku anak Allah. Itu tema yang diberikan. Sebenarnya cakupannya ini saya kemarin merenungkannya ini sangat luas. Luas nggak ya? Luas ya. Bisa kita lihat kalau kita sebagai anak di orang tua semua ya, status anak ya di orang tua. Kalau kita lihat, aku anak bapakku, apa yang aku miliki dari bapakku? Karakter ada? Ada. Warisan ada? Ada. Dan juga nasihat ada ya dari orang tua kita ya. Saya mau tanya, ada yang terkesan dengan orang tuanya di dalam apanya? Boleh kita bisa ya bentuk diskusi ya. Bentuk apa yang paling terkesan dari bapak kalian atau ibu kalian? Kalau kalian sebagai anak, aku bangga punya orang tuaku seperti ini. Apa yang bisa kalian banggakan dari orang tua kalian? Yang punya bapak dan mama. Ayo, coba. Bisa di absen? Nah, kalau Nata yang belakang. Kalau aku terkesan sama mereka dari cara mereka bertindak sama seseorang. Kan di sana banyak yang iri sama mereka, banyak yang gak suka. Apalagi misalnya lah, dalam gereja aja kita ada yang gak suka sama mama gitu. Tapi mama tetap mengasihi dia, tetap ya udah aku mengasihimu gitu, aku gak menjauhimu meskipun dia menjauhi mama gitu. Jadi dari cara dia berbicara sama papa juga mereka bijaksana gitu, nggak mengeluarkan kata-kata yang kotor, nggak mengeluarkan kata-kata yang kasar. Ada di dalam diri Nata. Kalau aku kadang iya kadang enggak, masih juga tergoda aku enggak. Kalau misalnya dia ngelakuin kejahatan sama aku diamin aja gitu. Kalau papa mama kan mereka deketin meskipun ini kan tetap menunjukkan kasihnya gitu. Kalau aku kadang aku tunjukkan, tapi kadang juga aku capek sama mereka gitu. Aku menjaga kenyamananku itulah ya. Kalau Laura? Kalau dari mama sama bapak mungkin aku terkesan karena dari banyak teman-teman sulit gitu untuk ajak orang tuanya bicara gitu. Tapi kalau untuk bercerita pribadi, untuk terbuka itu lumayan nggak sesusah itu gitu. Dan aku melihat gitu bagaimana kalau dalam hubungan anak dan bapak itu, apalagi perempuan di antara teman-temanku, orang itu masih pakai kayak yang sesegen itu sama bapaknya sampai nggak berani ngomong gitu. Nggak tahu mungkin dari keturunan keluarganya adat mungkin kalian. Jadi kayak nggak pernah ngomong kayak orang musuhan padahal nggak ada apa-apa gitu. Tapi aku bersyukur gitu, aku punya bapak yang udah orang percaya juga bisa diajak ngobrol gitu dan nggak seotoriter itu jadi orang tua. Ya, terima kasih. Tidak? Semua kehadiran. Kalau aku terkesan dari orang tua, kalau dari kecil gitu tengok mereka itu didik kami gitu keras gitu supaya anaknya itu hebat gitu, supaya dalam hal apapun bisa gitu.
kayak aku sama bapak gitu kan sering kemana-mana gitu, sama aku diajarkan apa-apa gitu supaya aku ngerti gitu, kayak besok besar bisa gitu kayak bapak, apapun bisa gitu walaupun hal kecil gitu. Dan satu lagi, kalau terkesan sama bapak, apapun yang minta gitu buat sesuatu itu dia bisa gitu. Jadi Dia soal pendidikan orang tua lah. Ya juga pengaruh mungkin karena udah pada zaman tua ya orang tua, jadi ya pendidikan itu lebih baik gitu, nggak kayak orang tua yang belum orang tua gitu. Dari saya cara caranya gitu, kata-kata juga aku nggak kayak, bisa dibilang nggak kayak anak-anak lain gitu ya, yang kotor atau apa gitu kan. Tapi kadang ya pengaruh juga mungkin cara kalau misalnya aku minta izin gitu kan, kadang nggak dikasih, kadang dikasih gitu, jadi kadang aku itu juga gitu. kasih. Gilbert, Kalau aku di papa mama, ya di keluarga besar kan sering juga terjadi masalah-masalah gitu, masalah di keluarga besar gitu. Pasti apapun masalahnya, ujung-ujungnya datang sama bapak sama mama untuk cerita gitu. Dan bersyukur juga orang tua itu bisa menempatkan diri di masalah itu dan memberikan juga nasihat-nasihat yang ada, memberikan juga apa Yesus di dalamnya gitu, menceritakan Injil itu. terima kasih. Ini sih sih dari bapak dia misi apa, nah dia tegas gitu dari dalam hal apapun. Kalau memang dia mau tuh segala sesuatu itu pas gitu, yang lurus-lurus aja gitu, nggak mau yang ada yang misalnya nggak pas gitu, dia langsung dibilang gitu, kayak nggak suka gitu langsung. Pokoknya dia dalam segala hal itu tegas gitu. Sama Yosi, Ian, mama di keluarga juga. Kalau dari mama yang Yosi apa, dia mama ini orangnya sabar gitu kalau ngadepin apapun gitu. Berbanding terbalik lah kalau bilang sama Yosi apapun yang kerjakan gitu, kalau nggak pas itu kalau emosi gitu, mau emosi aja bawaan. Tapi mama dia enggak, dia lebih sabar gitu. Cuman kadang kalau mama ini sabar tapi dia dalam pikirannya itu selalu kayak penuh dengan apa bilangnya, pikiran buruk gitu, negatif thinkingnya sering keluar gitu. Jadi Yosi agak apa juga di situ. ya, terima kasih. Dimina, perlu tahu? Bapak, aku bersyukuri bapak kami ya. Dia orangnya keras, pekerja keras. Jadi itu ada pada aku hari ini. Maksudnya, ya kami rata-rata orangnya keras, karena itu jadi bukan keras. Dari apa namanya, dari karakternya, dari sikapnya, dari perilakunya, dan satu sisinya memang jadi negatif. Tapi dalam satu hal, ketika itu dalam perjuangan itu bagus. Jadi aku, ya bapak kami orangnya seperti itu, dan aku bukan yang aku turunkan itu, jadi aku bukan orang yang gampang terpengaruh. Jadi itu diturunkan. Jadi sebanyak apapun orang, atau kalaupun aku sendiri di situ nggak ada kawan aku masalah, karena memang sudah biasa keras berdiri ya, seperti itu. Jadi itu bersyukur. Orang kami juga seperti itu. Dua-duanya orangnya keras. Tapi yang bersyukuri mama kami cara pendidikan nggak ada ya, dia sampai SM, tapi dia orangnya pembersih. Dia apa namanya? Dia kan petani. Itu cangkolnya itu kalau habis dipakai itu dicuci, nggak ada tanah di situ. Itu pembersih. Kalau dulu kami kan pakai kayu, nggak ada kualinya yang hitam. Jadi itu yang nggak tahu sama siapa, aku nggak seperti itu juga. Tapi bersyukuri itu. Yang kedua, yang hal lainnya, bapak kami sama kami orang yang gak suka terlambat, dan itu mungkin kami turun semua. Kami kalau beribadah 30 menit sebelum masa ada di situ, itu semua. Jadi
Jadi itu turun sama kami. Jadi itu agak-agak tidak bisa kompromi di masalah terlambat, tidak bisa. Jadi mama kami dulu dibilangnya kalau kamu mau ibadah jangan terlambat, itu jelas. Itu turun. Nggak bisa, itu pokoknya nggak bisa lah, nggak ada. Harus serius dengan itu. Gitu. Masa beribadah terlambat? Jadi itu turun. Gitu. Jadi itu kusyukuri. Terus sekali lagi ya, kerasnya itu kadang-kadang hal negatif agak susah dilakukan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terasuhan. Kalau aku dari pola didik mereka, kayak mereka tuh mau belajar tentang teknologi juga, karena kan kami juga udah bisa sama mereka. Adik kami yang cowok juga udah bisa, jadi mereka gimana caranya biar bisa memantau kami, itu mereka pelajari. Terus bagaimana kami penggunaan HP-nya dan yang lain-lain, mereka juga mau berjuang di situ untuk belajar. Terus aku juga sangat-sangat terbuka sama mereka pas itu mereka tuh berbagi tapi tanpa memandang apapun gitu. Terus dia kayak emang nggak pelit gitu. Terkadang kan kalau misalnya aku pun nengok mereka yang berbagi yang sama orang-orang yang memang memanfaatkan mereka, tapi ternyata pas aku bilang kayak gitu ada alasan di balik itu yang mereka kasih sama aku. Kayak pas tuh mereka kasih aku kayak untuk apa sih, kayak mereka pun nggak butuh kalinya emang untuk memanfaatkan gitu, tapi ternyata ya emang ada sesuatu hal gitu yang membuat mereka bisa memberi kayak gitu. Jadi aku kayak lebih melihat lagi diriku kayak masih belum terlalu seperti mereka gitu, karena mereka emang yang berserah kepada Tuhan. Mereka percaya kalau misalnya di dalam Tuhan ya kita bakal dimampukan gitu. Iya, bersyukur ya masih ada kita lihat di dalam orang tua kita yang kita banggakan. Mari kita berdoa. Siang ini Tuhan, kami pemuda remaja mau belajar lagi kepada Tuhan tentang status kami adalah anak Allah. Jikalau tadi kami sudah membukakan cerita tentang diri kami, bagaimana kami dengan orang tua kami punya rasa kebanggaan, punya ada yang diteladani dari orang tua kami. Itu adalah orang tua yang di bumi ini yang Tuhan izinkan ada kami bersama-sama dengan mereka, dan mereka kami tahu adalah wakil Allah di bumi ini. Bersyukur untuk apa yang sudah anak-anak ini syukuri di dalam apa yang menjadi bagian yang mereka miliki itu. Tapi hari ini kami mau belajar bahwa kami ini adalah anak Allah, Raja di atas segala raja, yang menguasai alam semesta, Allah yang sudah memindahkan kami dari maut kepada kerajaan anaknya yang kekasih. Kami mau belajar hari ini tentang status kami sebagai anak Allah. Tolong berikan pengertian kepada kami. Bukakan mata hati kami supaya kami bisa memiliki iman, keyakinan, semakin diyakinkan bahwa kami juga punya kebanggaan kepada Allah kami itu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu untuk cuaca yang agak terik dan juga mungkin yang menggoda kami untuk kami tidak fokus kepada firman-Mu. Untuk ini pun kami serahkan. Biarlah Roh Tuhan, Roh Kudus yang mengajari kami dan memberikan hati yang terus giat untuk Tuhan waktu yang kami gunakan siang hari ini. Tolong kami Tuhan, layani kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Kalau tadi sudah kita nyatakan apa yang menjadi kebanggaanku, aku sebagai anak Pak Pinem, anak Pak Tarigan, Pak Sitepu ada halo. Semua punya kebanggaan. Nah hari ini coba kita belajar, bangga nggak jadi anak Allah? Mana suaranya? Bangga nggak kalian jadi anak Allah? Bangga. Iya. Kalau
yang mati di kayu salib itu. Banyak yang seusia seperti kalian, bahkan kalau dibuat jumlah kuantitinya, lebih banyak mereka yang di luar sana yang tidak punya pengenalan kepada Tuhan Yesus yang menjadi Bapa kita. Ingat Yohanes 1 ayat 12? Nah, kita beranjak dari situ. Yohanes 1 ayat 12. Kayaknya enggak buka Alkitab pun bisa ya. Tetapi masih apa? Udah? Ayo kita hafal. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya. Iya, ada kata yang mengikuti percaya dalam namanya. Itu satu dulu ya. Coba kita lihat lagi dari Galatia 3 ayat 26. Ayat 26 dan 27 kita baca. Sudah dapat? Mari kita baca sama-sama ayat 26 mulai 1, 2, 3 ya. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Ya. Kalau dari kedua firman Tuhan ini tadi tetap ada percaya kepada Yesus. Kalau yang di Galatia ini beriman di dalam Yesus Kristus. Jadi anak Allah itu siapa ya? Yang percaya kepada Kristus. Yang kedua, yang beriman kepada Kristus. Sudahkah kita miliki ini? Supaya nanti kita bisa lebih lagi. Sudah ya? Sudahkah status kita anak Allah? Sudah. Iya. Kalau kita bilang kita status kita anak Allah, Allah yang mana? Raja di atas segala raja, Allah penguasa di surga dan di bumi. Cukuppah aku anak Allah? Nah, coba lihat kepada diri kita. Kalau di dalam saya mau lihat di ayat Galatia 3 ayat 27 tadi, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Mengenakan Kristus itu kalau saya baca ya dari Alkitab bahasa Inggris, King James Version. Saya bacakan yang bahasa Indonesia translatean dari King James Version. Nanti kalau kalian punya waktu bisa dibuka juga ya. Karena sebanyak yang telah dibaptis ke dalam Kristus telah menaruh di atas Kristus. Berarti artinya kalau aku yang sudah dibaptis di dalam Kristus, yang aku tadi disebut anak-anak Allah karena beriman kepada Kristus, aku menaruh semuanya di atas Kristus. Anak muda seperti kalian punya banyak inspirasi, benar ya? Punya banyak rencana ke depan. Apa yang aku impikan? Untuk hal itu bagaimana? Adakah seperti ini tadi? Sudahkah aku menaruhkannya di dalam Kristus tentang impian itu? Kalau aku anak Allah. Kalau anak-anak sekolah minggu kalau Jumat Gembira kami tanya, contohnya apa cita-cita gitu ya, biar lebih sederhananya. Nah mereka langsung bilang, oh mau jadi guru, mau jadi ini, mau jadi ini. Pencapaian untuk ke situ kan prosesnya panjang, benar ya? Nah di dalam proses ini, ketika aku statusku anak Allah, sudahkah aku menaruhkan semuanya? Baik itu cita-citaku tadi, di dalam proses untuk pencapaian itu,
Gimana? Oh, tadi Nata ya, ada ketakutan untuk menunggu tanggal 18. Jadi dia bilang tadi, kalau ini tidak seperti ini, aku harus ambil putri, gitulah ya. Nah, tadi kalian kan punya ya kebanggaan terhadap orang tua kalian. Nah, di dalam masa depanku ini aku adakah lihat Tuhan yang kalau berbicara dibilang, kalian bilang, oh gimana Tuhan bicara ya? Adakah firman Tuhan yang menguatkan kalian sehingga aku bisa melangkah dengan Tuhan bersama? Bisa? Ada kalian lihat itu? Atau karena rumitnya tentang pencapaian cita-cita ini, sudahlah, nanti sajalah itu. Ini dulu ku kerjakan supaya nanti yang ini bisa tercapai. Kita mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak melihat Tuhan yang berjalan di depan. Sama seperti yang bahan kita untuk sekolah minggu tadi ya. Kalau Tuhan katakan, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan di dalam kegelapan, tapi ia memiliki terang hidup. Ini yang dimiliki oleh anak-anak Allah di dalam pencapaian cita-cita. Ini kita masih bicara untuk tentangku, belum tentang kepada Allah. Ini untuk tentang cita-citaku. Karena kalian hari ini maksudnya di situ. Gimana? Adakah Tuhan tadi menerangi? Dalam hal ini belum tepat ya anakku. Yang ini kerjakan. Kalau tadi Yosi waktu kesaksian dia cerita ya, mungkin dia masih sering mengikuti apa yang semau gue, ya kan? Tapi di dalam hal itu sih dia bersyukur ada Tuhan yang menerangi. Kalau yang lain gimana? Adakah Tuhan, aku gak sanggup loh untuk ini. Ya, kalau untuk seperti Nata tadi ya, sekalian saya komentarin ya dengan untuk ujian gitu lah bisa dikatakannya. Mungkin bagian kita kan hanya mempersiapkan persiapan untuk diri. Nah, libatkan Tuhan di sana. Tuhan, aku mau mencapai yang ini. Caranya supaya PD-nya itu ada, PD-nya itu muncul gimana? Kan kamu ikut tryout ya di bimbingan. Coba perhatikan skornya. Kalau memang skornya itu belum mencapai atau masih kurang, kan masih ada waktu bergiat. Apalagi kita punya Tuhan loh. Nah, artinya itu menerangi. Tuhan, ini belum kecapean. Giat lagi belajar. Jadi sesuai yang kita kerjakan dengan hasil kita. Kalau nanti hasilnya sudah sekian skornya, kemana pun disempatkan, aku yakin aku pasti bisa. Kita harus punya keyakinan yang seperti itu. Ya, saya bukan sombong ya. Waktu yang UMPTN ya, kalau di kalangan kami dulu, kalau saya melihat dari nilai tryout saya, kalau USU yang saya ngambil jurusan itu, saya sudah yakin ini dapat gitu. Jadi untuk cadangan ya saya buat yang sesuai dengan kemampuan yang sudah melebihi yang dari saya miliki gitu. Bagaimana teruji di dalam pencapaian itu kan ada ujiannya. Jadi dari situ kita bisa lihat. Ya. Apalagi kita tadi di sini dikatakan kita ini adalah anak-anak Allah. Kalau
ayat 7 saya ulang lagi ya. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Berarti Kristus itu sudah bersama-sama dengan kita. Allah Immanuel yang selama ini kita katakan itu yang dimaksudkannya di dalam firman Tuhan ini. Jadi untuk apa yang aku pikirkan hari ini, libatkan Tuhan. Apakah Allah memberikan hal yang buruk kepada kita? Enggak kan? Di mana itu yang tertulis? Bapa yang jahat di bumi ini pun tahu memberikan yang baik kepada anaknya. Apalagi Bapamu yang di surga. Di Matius itu ya. Saya lupa Matius berapa. Jadi bagian kita apa salah? Kenapa tadi saya tanya kalian, apa yang kalian banggakan di dalam orang tua? Ini kan orang tua yang ada di bumi, kalian punya hubungan ya. Kalian punya chemistry yang ada di orang tua kalian itu menjadi kebanggaan kalian. Nah, kita juga dengan Allah, kalau kita adalah anak Allah, kita juga punya hubungan. Jadi untuk masa depanku ini, adakah aku melibatkan Tuhan di dalamnya? Adakah Tuhan menerangi hatiku untuk melakukan masa depanku? Nah, kalau tidak tadi udah komitmen dia, tidak menyontek. Kerja dengan anak. Iya. Supaya kita yakin, aku ini anak Allah. Tuhan akan menolong. Itu masih untuk kita lihat. Apalagi yang untuk kira-kira yang berhubungan dengan anak Allah ini. Dari masa depan oke lah. Pertemanan masih untuk juga ya. Sehatkah lingkungan pertemanan kita? Sehat. Orang ngaku-ngaku ya. Berarti sehat. Yang lain gimana? Pertemanan kita, lingkungan yang kita selalu ada di sana. Kadang ini yang membuat anak-anak suka bertanya. Salah satunya saya dulu. Ketika belum bertobat, saya sulit sekali untuk datang kepada Tuhan karena saya punya banyak teman. Dalam konsep saya, kalau saya ikut Tuhan, saya tidak akan punya teman. Ternyata tidak benar apa yang menjadi pikiran saya. Malah Tuhan menambahkan lebih banyak lagi. Dan dalam tanda petik, teman yang saya miliki di dalam hidup orang-orang percaya, mereka jauh lebih baik dengan teman-teman yang lama dulu. Teman-teman yang lama itu malah justru terkadang mau menjerumuskan kita juga. Apalagi yang berhubungan dengan aku? Masa depanku, pertemananku, apalagi kalau Yosi dan Bina, pekerjaanku. Bagaimana kita sebagai anak Allah di dalam posisi kita sebagai orang pekerja? Nah, jadi coba lihat, cocokkah aku anak Allah di dalam posisi itu? Kita bisa koreksi ya. Nanti kalau kalian punya waktu di rumah coba renungkan. Iya benar. Yang ini aku harus diubahkan lagi. Kalau tadi ada teman-teman katakan, akulah terang dunia, yang mana aku perlu diterangi? Kalian tahu apa ya? Fata Morgana tahu ya? Tahu Fata Morgana apa? Enggak ya? Kalau kita jalan di jalan raya, kalau di depan sana nanti ada aspal, ada agak-agak sinar matahari, sepertinya kelihatan dari sini, oh di sana kayaknya ada air gitu. Pernah lihat seperti itu? Itu namanya kan Fata Morgana ya. Tapi ketika kita sampai di lokasi, ada air enggak? Nah, janji Tuhan bukan seperti itu. Janji Tuhan itu nyata, bukan seperti Fata Morgana. Kalau kalian mau terbuka kepada Tuhan seperti yang tadi kalian nyatakan, bagaimana kebanggaan kalian terhadap orang tua kalian, demikian juga kalian mau terbukanya kepada Tuhan, Tuhan akan menolong tepat pada waktunya. Nah, ketika melihat Fata Morgana itu
dia akan memiliki janji. Dia punya janji kepada kita. Apalagi janjinya untuk perkabaran Injil. Penyertaannya itu sampai selama-lamanya. Tadi kita sudah lihat ya. Ini untuk kebutuhanku. Pendidikan, pertemanan, pekerjaan, itu untuk kebutuhanku. Apakah aku ada di terang Tuhan? Apakah aku ada yang perlu diubahkan? Belajar kepada Tuhan. Nah, sekarang untuk seperti yang saya katakan tadi, penyertaan Tuhan itu yang dia janjikan itu sampai selama-lamanya itu, ingat Matius berapa? Kalau ini pun kalian gak ingat, wah, bagaimana aku anak Allah? Amanat agung. Matius berapa amanat agung? Matius? Pergilah ke seluruh. Nah, apa lanjutannya? Sampai pasal berapa kita Matius? Anak Allah kita ini loh kawan. Matius 28 saya bantulah. Ayatnya ingat, kayaknya itu sering sekali digaungkan. Ingat. Kalau lagu kita yang pergilah ke seluruh dunia, Lukas berapa? Markus. Tadi kita yakin kita anak Allah, tapi apa yang Tuhan mau perintahkan kita nggak tahu gimana kita ini. Kayaknya amanat agung yang Matius itu kayaknya terkenal sekali loh. Matius 28 ayat apa bunyinya tahu? Coba kita buka lah ya. Coba kalian buka lah supaya tahu bahwa ini ternyata perintah Tuhan Yesus itu kepadaku, aku sebagai anak Allah. Ini bukan juga untuk kebutuhanku saja, bukan untuk kebutuhan Tuhan, tapi supaya kita lihat ada janjinya, penyertaannya sampai akhir zaman. Dapat? Sudah dapat? Sudah? Ayat berapa? Ayo coba kita baca sama-sama. Matius 28 ayat itu kalian. Anak Allah itu tegas loh. Coba Didan dulu yuk. Matius 28 ayat 16. Baca dulu. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lanjutkan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ini hubunganku dengan Allah. Kalau aku tadi anak Allah, statusku anak Allah, ternyata ada amanat agung. Amanat agung itu penting. Pesan agung dari Bapakku yang sudah menyelamatkanku. Apa katanya? Pergilah, jadikan semua bangsa menjadi muridku. Aku kan masih di sekolah, Bi. Gimana aku pergi gitu? Gimana caranya kita sebagai orang muda, sebagai siswa, kalau ada nasihat atau amanat atau apa lagi buat lagi ya? Apa persamaannya lagi? Perintah lainnya, perintah dari Bapak kita ini wasiat ya. Inilah wasiat dari Allah Bapak kita. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah mereka
menjadi muridku. Enggak hanya sampai di situ. Dan baptis dulu ya, baptis dan ajarlah mereka. Ada janji Tuhan, aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Jadi statusku sebagai orang muda, aku sebagai siswa, mahasiswa, pekerja, ada yang Tuhan suruh. Berkali lah kalau kami PI gitu. Gimana kira-kira? Aku cukuplah menerima kasih karunia saja, aku aja diselamatkan, itu pun sudah cukup lah. Enggak upah dosa dan mau menjadi bagianku lagi. Yang mana kita sekarang? Nata, Nasa, Lora masih di sini stay ya kan? Tidak? Masih juga? Masih ya? Mungkin Nata bersama Nasa nanti dia kan kemana mereka melanjutkan impiannya. Gimana dengan berita ini? Atau ditemani sekolah lah. Pernah nggak kalian sampaikan Injil? Kalau nasihat seperti ini anak, kamu rajin berdoa ya, kamu rajin belajar, kamu baca firman Tuhan, itu nggak menyelamatkan. Kalau nasihat kita hanya sebatas itu, sama dengan nasihat orang-orang yang di luar sana. Semua menasihati pasti yang baik. Tapi aku sebagai anak Allah, adakah aku melakukan amanat agung? Adakah sudah pernah keluar dari mulutku, Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya? Karena cuma Injil itu yang bisa menyelamatkan orang. Kamu kuat-kuat pun, kamu jangan gitu sifatnya. Nanti kamu kalau kayak gini, kamunya kayak gini. Sampai dimanapun kita ceritanya, kalau bukan karena Injil, dia gak akan berubah. Berat hari ini ya, status anak Allah. Atau kita ganti status kita. Gimana? Karena saya rasa kalian sudah berapa tahun di tempat ini, sudah banyak di dalam pemuritan, di dalam penggembalaan, bahkan ada di dalam habis kita berapa? Persekutuan remaja, persekutuan pemuda remaja. Ini yang Tuhan kita mau kita kerjakan. Karena status kita tadi anak Allah. Waktu baca Yohanes 1:12 senang semua? Senang, karena aku statusnya sudah anak Allah. Karena di sana, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak Allah. Lalu yang di Galatia ini tadi juga begitu ya. Siapa yang beriman kepada Yesus menjadi anak-anak Allah. Nah, anak-anak Allah itu menanamkan semua yang ada di dalam dirinya kepada Kristus. It's okay. Tapi untuk yang ini, pernah nggak kalian renungkan? Aku sebagai anak Allah harus melakukan amanat aku. Kalau statementnya seperti ini, kalau nggak kuberitakan Injil sama si Anu ini, dia akan ke neraka. Pembiaran di dalam diriku ya, dia berjalan ke neraka. Tapi kalau aku beritakan Injil, aku doakan ada anugerah turun atas dia. Tapi nggak kita paksa-paksa juga dia ya. Percaya kau sama Tuhan Yesus, nggak itu juga. Bagian kita hanya apa tadi katanya ayat 19 tadi, pergilah ke seluruh dunia. Terus beritakanlah Injil. Nah, ini bagian anak Allah itu. Gimana? Aku nggak lagi anak Allah kalau di situ. Nah, gimana Nasa? Masih anak Allah kan? Nah, ini Tuhan bilang hari ini untuk kita. Maukah kita mengerjakannya?
Mungkin nanti Natal tak kemana ya? Kalau Natal udah positif hijau aja. Antara Jakarta sama Jogja. Nah, dimanapun nanti, ingatlah ada amanat wasiat tadi. Ada wasiat dari Bapak kita yang di surga. Beritakanlah Injil. Dan ingat, ketika kita memberitakan Injil itu ada penyertaan Tuhan sampai akhir zaman. Kalau dulu saya ingat ya, waktu kami ada camp pembinaan di Kabanjahe dengan Pak Ginting, kalian pernah lihat ada mobil bawa uang, mobil yang bawa uang mau diisi ke ATM? Pernah lihat? Berangkas, tahu? Pernah lihat nggak? Oh nggak pernah ya. Oh ini aja kita buat. Kalau bupati atau petinggi-petinggi lewat di sini, mereka kan pasti punya pengawal ya. Pasukan apa namanya itu? Patwal. Pasukan pengawal. Punya ya. Ada pun di sana nanti macet, pasti menyingkir semua. Karena yang lewat ini penguasa. Diibaratkannya seperti itulah penyertaan Tuhan ketika kita mengabarkan Injil. Ada Allah yang menyertai sampai pada akhir zaman. Dan saya juga, itu kekuatan saya sampai hari ini, saya mau memberitakan Injil. Karena saya lihat akan hal itu. Saya lihat penyertaan Tuhan itu. Ketika saya melakukannya, tambah kekuatan saya. Jadi kalian juga anak-anakku, kalau kita mengaku status kita anak-anak Allah, buktikan. Adakah penyertaan Tuhan? Kita ubah status kita tadi gimana? Enggak. Berarti mau kita mengabarkan Injil, kabarkan, baptis, dan ajar. Tinggi kali udah pekerjaan ini. Tapi yang satu aja dulu ya kan, kabarkan Injil itu. Kalau tadi ada kesaksian banyak di rumah Bapak tempat, mungkin entah belum kalian kabarkan Injil. Jadi masih banyak tempat di sana. Jadi nanti kalau sudah penuh tempat itu, di situlah Tuhan Yesus datang ya kan? Iya. Jadi ada nanti yang aku dulu waktu si Didan ngabarkan Injil sama aku percaya, makanya ada tempatku di sini. Senang kan? Dipuji Tuhan kita. Kayak gitu anak Allah tadi. Bukan aku dulu kan, aku tengok Didan itu waktu senjata. Gimana? Karena saya ingat waktu Didan kesaksian itu dia nangis dulu ya. Karena belum bisa dia menguasai diri sehingga dia juga ikutan menyontek. Jangan berita yang itu nanti dibawa. Gimana? Berat jadi anak Allah? Ini anak Allah ya. Kalau kita anak mama bapak kita ada aturan di rumah kan? Kan enggak pulang sekolah tuh taruh sepatu, tuh taruh tas. Aku mau makan, belum dia gini lagi. Ada yang sifatnya gitu di rumah? Enggak, di rumah aja punya aturan loh. Apalagi kita sebagai anak Allah. Ini Bapak kita raja di atas segala raja, enggak presiden. Bapak raja di atas segala raja. Enggak ada lagi yang di atasnya. Itu Bapak kita ini anaknya. Apa sikap hidup kita? Iya, bagaimana nak? Maukah kita melakukan amanat agung tadi? Enggak, saya dengar suara kalian. Mau? Coba bilang sama temannya kiri kanan. Kita lakukan amanat agung kawan ini. Kalau ini sudah menjadi keputusan kita, berarti sudah bisa lagi nanti dibuat tim P untuk anak remaja.
Tim PI-nya kemana? sakit berdua. Bisa kita pikirkan sama-sama. Sebenarnya saya pakai boleh kencang. Tapi 3 ini Nah, kemarin beberapa minggu lalu kami bilang sama nggak ada teman kita nggak datang hari ini ya. Kalian kayaknya ada Nila dan Reni datang, kalian kayaknya nggak pernah tegur ya? Hah? Tegur sapa selamat minggu gitu aja ya? Nah, tapi kalian nggak pernah tahu apa masalah mereka kan? Ya kan? Nah, coba jalin komunikasi dengan mereka. Doakan supaya muda-mudi yang di sini merasakan kehangatan satu dengan yang lainnya. Kalau di dalam kalian pun persaingan yang nggak sehat, saya nggak yakin kalian jadi anak Allah. Tapi kalau di dalam yang satu tadi pernah saling menguatkan, nah dengarnya juga kan enak ya kan? Itu anak-anak Allah tadi. Nah itu mungkin kalau di sekolah bab 1, bab 2, bab 3 makin tinggi makin sulit pelajarannya kan. Mungkin level kalian sudah naik ini. Kalau aku sebagai anak Allah menerima kuasa menjadi anak Allah, yes. Yang tadi lagi, aku anak-anak Allah karena aku beriman kepada Kristus, yes. Baru lebih lagi, ketika aku dibaptis bersama-sama dengan Kristus, sebenarnya ini dalam artinya aku menaruhkan semuanya di dalam Dia. Ini ragu-ragu gitu. Masih ragu aku menaruhkan ini kepada Tuhan. Karena ada yang lebih besar kenapa di sini? Baru apa tadi? Matius 24 ayat 19. Wah itu gak bicara lagi kita. Udah diam kita. Kayak gitu nak ada berkali lah. Enggak kan? Saya yakin kalian enggak. Semua yes? Iya. Jadi ini ya yang bisa saya bagikan hari ini. Ternyata aku menjadi anak Allah itu ada kuasa. Kuasa masih berjuang melawan dosa enggak kan? Udahlah gitu ya. Aku nggak mau lagi digoda iblis. Nggak gampang lagi kan? Nggak berjuang. Gimana aku buat ini? Aku mau berlepas ini. Masih gitu terhadap dosa. Ada lirikan cewek cantik. Ih cantik kali Tuhan. Hatiku sudah terpikat ini Tuhan. Bagaimana ini? Datang kepada Tuhan ya. Untuk masa depan tadi juga datang kepada Tuhan, ikut Dia. Kalau tadi saya katakan aktif mengikut itu, seperti itulah kita mengikut Tuhan supaya jalan kita terang ke depan. Ya, jadi inilah status kita sebagai anak Allah itu. Kalau kita percaya kita diberi kuasa menjadi anak Allah. Kalau kita beriman kepada Yesus itu, kita menaruhkan semuanya yang ada di dalam diri kita. Kalau di dalam, ini saya tambahkan sedikit lagi ya, di dalam New English Translate, dia di Galatia 3 ayat 27 itu dikatakannya, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan pakaian kamu dengan Kristus. Berarti bersama dengan Kristus. Berat sebenarnya ya. Tapi ingat, Matius 24 ayat 19 dan 20 tadi, ada penyertaan Tuhan sampai selama-lamanya ketika aku memberitakan Injil. Ya, mungkin ini yang bisa saya bagikan. Dan saya rindu di antara kita ini semuanya ada nanti jadi pemberita Injil itu. Sama-sama kita mencari orang berdosa dan mereka punya tempat di surga. Ya, entahkah itu dari studi kita, entah itu dari pekerjaan kita, pertemanan kita, entah apapun itu. Ingat, status kita anak Allah. Oke?
Ayo kita berdoa. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Kalau saya bisa saya jawab, kalau enggak nanti saya minta tolong sama Pak Pendeta. Gimana? Ada yang mau bertanya, nak? Nggak ada? Nggak ada aja lah biar cepat gitu. Oke, kita berdoa. Oleh karena pekerjaan Roh Kudus yang meyakinkan kami status kami hari ini adalah anak Allah. Oleh karena itu Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau. Jika tadi juga kami belajar bahwa Engkau adalah terang dunia. Tolong Tuhan di dalam apa yang kami perlu terangi, Engkaulah yang mengoreksinya. Dan buatlah supaya hati kami bisa dengan lemah lembut diubahkan oleh Tuhan. Bagian kami mau datang kepada Tuhan, mau mengikut Engkau, supaya status kami sebagai anak Allah itu, ketika kami mengerti, kami diberi kuasa menjadi anak Allah. Kami menaruhkan semua apa yang ada di dalam diri kami kepada Kristus. Dan kami juga diyakinkan hari ini, ketika kami mengabarkan Injil, ada penyertaan Allah sampai akhir zaman. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang membuat kami semakin memandang kepadamu, bahwa Engkaulah Allah kami yang harus kami ikuti. Kami rindu di masa usia anak-anak kami remaja dan pemuda seperti sekarang ini, mereka punya pengalaman yang unik ataupun pengalaman yang nyata bersama dengan Tuhan, sehingga mereka semakin melihat penyertaan-Mu itu sungguh sempurna di dalam mereka. Jika apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, baik di dalam studi mereka, di dalam pekerjaan, bahkan di dalam hal yang lain, kami menyerahkan semua anak-anak kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka fokus kepada Allah, supaya mereka melihat ada Tuhan yang bekerja untuk mereka. Buatlah supaya mulut kami berani mengabarkan Injil itu. Karena status kami sebagai anak, kami akan menceritakan kabar baik itu kepada orang-orang yang Tuhan hantarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Jikalau kami menyudahi ibadah pemuda remaja kami siang hari ini, kami menyerahkan kami semuanya ke dalam tangan Tuhan. Untuk nanti juga jikalau malam ada Zoom lewat pertemuan pemuda remaja, Tuhan ingatkan kami supaya di dalam diskusi nanti pun kami bisa sama-sama membangun satu dengan yang lainnya. Kami sungguh bersyukur kami memiliki persekutuan pemuda remaja di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.